Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Moments later. Halo semuanya, pada kesempatan ini kelompok kami, mohon maaf, akan menjelaskan mengenai strategi desain dan UX Canvas. Kelompok kami di sini itu menangani masalah terkait aplikasi Canva. Jadi dari hasil research yang kami lakukan, banyak pengguna yang mengeluh tentang berbagai macam persoalan yang dihadapi ketika menggunakan aplikasi Canva, dan kelompok kami akan menangani bagaimana agar aplikasi ini bisa jauh lebih mudah dan nyaman digunakan. Sebelum kita masuk pada materinya, di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Katarina Angelina Buah dengan NIM 158 dari kelas 4G. Kita masuk pada materi yang pertama. Masalah yang ditemukan itu yang pertama, pengguna merasa pilihan menu saat Canva dibuka terlalu banyak dan membingungkan. Akibatnya pengguna kesusahan mencari tombol yang dibutuhkan. Yang kedua, fitur untuk mengerjakan tugas kelompok secara bersamaan atau real time sering banyak membingungkan. Kadang mendadak tidak stabil, bahkan terkadang membuat aplikasinya tertutup sendiri. Yang ketiga, proses memuatnya itu sangat lama atau loading, dan gambar dalam halaman desain itu masih terasa lambat sehingga pengguna kesusahan untuk mengeditnya. Yang berikutnya, desain task list atau rencana perbaikan. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi, ada beberapa rencana kerja yang akan kami lakukan. Yang pertama, menyederhanakan menu. Jadi, kami akan merancang ulang navigasi menu agar lebih ringkas dan gampang dipahami oleh pengguna baru. Yang kedua, membuatnya agar lebih ramah jempol. Jadi kita buat tampilan versi HP yang lebih pas dengan jangkauan jari agar fitur-fitur utama gampang diklik meski pengguna cuma memakai satu jari atau satu tangan. Yang kedua, fitur pas atau otomatis atau smart snapping. Kita akan menambahkan sistem otomatis di mana saat pengguna menggeser elemen atau gambar, posisinya bisa langsung lurus, rapi, dan presisi tanpa harus diatur manual yang bahkan bikin pusing atau bikin lama untuk menyelesaikan proyeknya. Yang keempat, perbaikan sistem kerja kelompok. Jadi, di sini juga kita akan meningkatkan kestabilan fitur, kolaborasi, dan menambahkan kolom komentar agar koordinasi tim menjadi lebih mudah. Yang berikutnya kita masuk ke bagian output AI dan modifikasi. Jadi dalam pengerjaan tugas desain ini, kelompok kami mengkombinasikan AI dengan keahlian kami. Jadi di sini AI itu membantu memikirkan ide dasar dengan cepat, seperti membuat draft awal, menu samping yang simpel,
sistem pelurusan gambar otomatis, dan struktur kolom komentar. Nah, jadi tugas kami memperbaiki dan menyempurnakan ide dari AI ini yang mengatur ulang ukuran icon agar lebih jelas, mempermudah posisi tombol agar gampang dijangkau, serta memastikan fitur tombol fitur tombolnya terlihat lebih jelas di layar. Yang berikutnya adalah mengenai perkembangan kerja atau agen log. Ini adalah tabel rangkuman dari hasil kerja yang sudah berjalan dalam 3 tahapan utama. Yang pertama, tahapan 1, menu. Jadi di sini kami sudah berhasil merapikan menu bagian samping menjadi lebih sederhana dengan tambahan tombol pencarian cepat. Jadi ketika melakukan pencarian mengenai fitur atau apapun itu tidak lagi ribet atau kebingungan ataupun lambat. Yang kedua adalah alat edit. Jadi membuat sistem otomatis agar menyusun gambar langsung rapi atau smart snipping, dilengkapi tombol jalan pintas untuk mempercepat proses edit. Yang ketiga ada pengerjaan kelompok, mengatur posisi fitur, komentar, dan indikator pengguna aktif supaya komunikasi antar tim berjalan lancar tanpa membuat aplikasi error atau tidak stabil lagi. Dengan menyederhanakan menu ini, jadi ketika kita menggunakan aplikasi Canva ini, tidak gampang error saat dipakai kerja bersama, ataupun merasa lebih nyaman dan betah menggunakan aplikasi Canva ini. Kesempatan berikutnya saya berikan pada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Mariana Farlin dengan NIM 154 dari kelas 4G. Yang berikut refleksi agensi proses. Yang pertama, akurasi output AI. AI cukup akurat, memahami kebutuhan desain dari riset UX dan memberi rekomendasi bermanfaat. Namun solusinya masih bersifat umum dan butuh penyesuaian manual agar pas dengan kondisi nyata. Yang kedua, peran manusia atau human intellect. AI hanya berfungsi memberi saran, penentuan prioritas, keputusan akhir, pemahaman konteks emosional, dan tanggung jawab kualitas tetap ada di tangan desainer. Yang ketiga, pendekatan agentik. Alur alur kerja input plan lebih terstruktur, efisien, dan sistematis, mempercepat pencarian ide, analisis masalah, hingga evaluasi hasil akhir secara menyeluruh dibanding cara biasa. Yang berikut merancang AI dan Logic Vermeer dengan agentic approach. Yang berikut strategi pengelompokan komponen navigasi. Navigasi dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama home. Pintu masuk utama, fitur cepat, proyek terbaru, rekomendasi AI agar pengguna langsung bisa bekerja. Yang kedua, jelajahi.
pencarian cerdas, filter, kategori, pilihan gratis atau berbayar, memisahkan pencarian sesuai kebutuhan spesifik. Yang ketiga, editor, perangkat alat kerja kontekstual, tampil hanya saat dibutuhkan, mengurangi kerumitan tampilan. Yang keempat, kolaborasi. Berbagi komentar, tim kerja menyatukan fitur sosial di satu tempat agar data sinkron dan stabil. Yang kelima, ekspor dan menu atau simpan, bagikan, atur kualitas. Proses akhir yang terpisah agar hasil keluaran rapi dan minim kesalahan. Berikut screen 1 halaman beranda. Yang pertama itu elemen utama, yaitu header atau logo dan profil. Kolom pencarian di atas daftar template terbaru, kategori populer berikon besar. Yang kedua, prinsip desain. Ikon diperbesar agar mudah ditekan di layar ponsel. Tampilan menu sederhana agar tidak ramai secara visual. Label teks transparan di bawah ikon agar fungsi fitur mudah dipahami sekaligus tetap rapi. Saja nanti teman saya akan melanjutkan. Baik, perkenalkan, nama saya Nimberan Bilambani, NIMSA 2408300171. Halaman template, halaman editor. Ada 5 poin visual. Satu, ada visual filter berdasarkan kategori, gaya, dan warna. Yang kedua, tampilan template berbentuk brief agar mudah dipilih. Yang ketiga, terdapat sorting terbaru dan populer. Yang keempat, filter bisa dilipat supaya hemat ruang. Yang kelima, label visual perlu dibuat jelas agar penggunaan tidak dibingung. Halaman editor ada beberapa 5 toolbar dibuat ringkas dan mudah digunakan. Yang kedua ada fitur snipping dan indikator graph. Yang ketiga tersedia panel layer dan elemen. Yang keempat, tombol untuk redo dibuat jelas dan mudah dijangkau. Yang kelima, panel bisa disembunyikan untuk memperluas area kerja. Profil dan kolaborasi, profil dan pengaturan. Ada 3, menampilkan informasi akun dan status langganan. Yang kedua, perbedaan akun dan pro dan free dibuat jelas. Yang ketiga, tombol sign out diperbesar agar tidak salah klik. Heuristik dan evaluation ada beberapa. Yang satu, masalah utama tidak ada Facebook loading simpan. Yang kedua, banyak istilah
teknik membingungkan. Yang ketiga, tombol undo sulit ditemukan. Yang keempat, fitur penting tersembunyi. Yang kelima, tidak ada komprimasi saat menghapus data. Tampilan terlalu padat. Em, Solusinya itu tambahkan loading bar dan pop notifikasi. Yang kedua, gunakan bahasa yang lebih sederhana. Yang ketiga, letakkan tombol dan untuk posisi tetap. Yang keempat, tambahkan obrolan dan ikon yang jelas. Buat dia loading konfirmasi sebelum aksi penting. Yang kelima, gunakan website agar tampilan lebih rapi. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Samuel, saya dengan NIM 24083000014. Di sini yang berikutnya adalah prinsip heuristik, yaitu pencegahan kesalahan. Masalah yang ditemukan, tidak ada dialog peringatan saat pengguna memicu aksi permanen seperti menghapus proyek. Untuk sarannya, yaitu wajib dialog konfirmasi apakah Anda yakin atau sebelum pengeksekusian perintah hapus atau keluar tanpa menyimpan. Yang berikutnya ada recognition over recall. Beberapa fitur penting tersembunyi sehingga user dipaksa mengatur teknik menu. Sarannya yaitu tunjukkan fungsionalitas utama menggunakan penanda visual ikonik dan sertakan petunjuk onboarding singkat. Yang berikutnya adalah fleksibilitas dan efisiensi. Masalah yang ditemukan yaitu layout terlalu kaku dan standar, belum memfasilitasi kebutuhan shortcut pengguna ahli. Sarannya yaitu sediakan sistem dual view, mode sederhana untuk pemula, dan mode lanjutan lengkap dengan hotkeys untuk expert. Dan yang berikutnya yaitu estetika dan bantuan. Masalah yang ditemukan yaitu beberapa bagian screen terlalu padat informasi, dokumentasi FAQ masih sulit diraih. Sarannya yaitu terapkan prinsip white space yang memadai serta sediakan widget akses instan ke tutorial interaktif. Berikutnya adalah identifikasi kebutuhan revamp. Smart filter dan loading, status loading yang jelas saat memuat aset desain. Yang berikutnya adaptive toolbar, yaitu alat pengeditan muncul hanya saat elemen diklik atau context aware. Berikutnya yaitu linear export, yang adalah alur ekspor terarah format ke kualitas untuk cegah rendering error. Ini adalah contoh diagram user flow finalnya mulai dari start sampai dengan end. Di sini seperti yang kita tahu untuk menyusunnya itu oval untuk titik start dan end, bola ketupat untuk titik decision ya atau tidak, persegi atau proses, langkah aksi user dan sistem, dan garis panah yaitu penghubung. Ini adalah contoh hasil user flow mulai dari step pertama sampai dengan step kelima yang kami revamp atau redesign. Yang dimana step pertama itu pengguna menekan tombol aksi cepat atau tanda plus. Di situ nanti keluar baru atau import foto di bagian bawah header untuk memulai kreasi. Dan langkah kedua, pengguna dapat menggunakan Smart Filter Library Your menemukan gaya dan kategori template terbaru yang sesuai. Dan yang ketiga, pengguna mengedit kanvas menggunakan Context Aware Toolbar, Magic Studio, dan layer manajemen yang adaptif. Pada bagian yang keempat, pengguna menambahkan anggota tim melalui kolaborasi di comment threads dan status aktif, lalu mengekspor hasil ke format PDF atau MP4. Dan pada langkah yang terakhir, pengguna mengelola akses tautan dan izin anggota tim, mengatur hanya lihat atau dapat mengedit dan menyalin tautan berbagai publik yang diperbarui.
Ini adalah desain sistem yang terakhir yang kami buat. Di sini kita bisa lihat gambarnya mulai dari step pertama sampai dengan step yang kelima. Di sini untuk menunya sudah kami revamp atau redesign di mana tampilannya tidak terlalu padat. Mulai dari homepage, edit, proses edit, lanjutan, dan unduh. Fondasi visual palet warna memakai primary blue, warna dominan untuk tombol aksi utama. Kemudian di sini ada neutral dark, warna teks utama icon untuk keterpacaan tinggi, dan secondary soft gray, warna latar belakang untuk kesan bersih. Tipografi dan icon. Tipografi menggunakan font sans serif dengan variasi ukuran 32 pixel sampai yang nyaman, comfortable spacing, memastikan ritme visual tetap terjaga. Ikonografi bergaya minimalis dan clear atau linear style. Contoh icon undo, redo, dan download yang konsisten di seluruh modul. Dan berarti komponen dan pola desain. Pustaka komponen mengadopsi pendekatan atomic design. Atoms atau tombol utama, kolom input switch, molekul, search bar, loading spinner, organik, template card, collaboration sidebar. Pola desain menstandarisasi alur interaksi pengguna, yaitu linear export flow, proses ekspor sequential, step pertama sampai step kedua untuk mencegah kesalahan klik, dan kontekstual editing, toolbar yang muncul hanya saat dibutuhkan agar kerja tetap luas. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami terkait dengan merevamp atau meredesain aplikasi Canva. Terima kasih. I just had to let you know you're